Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian pada hari ini? Saya harap keadaan adik-adik sekalian pada hari ini dalam kondisi yang sehat hingga hari-hari selanjutnya. Berbicara mengenai belajar, rasanya tidak akan ada habisnya. Dalam serangkaian kehidupan manusia, tentu tidak pernah terlepas dari adanya aktivitas belajar. Banyak tokoh-tokoh penting dan terkenal di dunia yang mengakui bahwa belajar memang merupakan proses mutlak yang dilalui oleh manusia. Seperti yang diungkapkan oleh motivator terkenal asal Indonesia, yaitu Mario Teguh. Beliau mengatakan, orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, sedangkan orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Dari ungkapan tersebut, dapat kita maknai bersama bahwa belajar merupakan hal penting yang dapat mengantarkan seseorang kepada kehidupan yang lebih baik di masa depannya. Namun sayangnya, saat ini banyak ditemui para siswa yang masih memiliki rasa malas untuk melakukan aktivitas belajar, apalagi dalam hal belajar di bidang akademik. Yang tentunya hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor yang tentunya berbeda setiap individu, baik itu faktor yang berasal dari dirinya sendiri maupun dari luar diri individu tersebut. Berkaitan dengan hal itu, pada kesempatan kali ini, saya, Liana Sari, akan mempresentasikan materi dengan judul Mengapa Harus Belajar. Nah, pada pembahasan materi kali ini terdapat beberapa hal yang akan saya bahas, yakni pengertian belajar, tujuan belajar, dan cara meningkatkan semangat belajar. Nah, selanjutnya, apa itu belajar? Banyak orang-orang di sekitar kita yang menganggap bahwa belajar ini merupakan suatu proses dari tidak tahu menjadi tahu. Nah, padahal ada istilah umum yang mungkin belum diketahui oleh adik-adik sekalian. Secara etimologis, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, belajar memiliki arti berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Ada pula yang mengungkapkan bahwa belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja dan dalam keadaan sadar untuk memperoleh suatu konsep, pemahaman, atau pengetahuan baru, dan dengannya dapat terbentuk suatu perubahan diri individu, baik dengan lingkungannya maupun dengan individu lainnya. Nah, selanjutnya, apa sih tujuan belajar? Mengapa? Mengapa dalam kehidupan kita diharuskan untuk terus melakukan proses belajar? Nah, tentunya aktivitas belajar ini tidak terlepas dari adanya tujuan, sehingga belajar ini menjadi wajib untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita. Nah, tujuan belajar diantaranya mengadakan perubahan di dalam diri, mengubah kebiasaan dari yang buruk menjadi baik, mengubah sikap dari negatif menjadi positif, meningkatkan keterampilan atau kecakapan, dan menambah pengetahuan dalam berbagai bidang ilmu. Sebenarnya masih sangat banyak sekali jika kita berbicara mengenai tujuan belajar, karena memang setiap individu memiliki pandangan mengenai tujuan belajar yang berbeda-beda. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana agar adik-adik sekalian dapat menumbuhkan dan juga meningkatkan semangat belajar pada diri adik-adik sekalian? Nah, di sini sebenarnya sangat banyak sekali ya cara menumbuhkan semangat belajar. Hanya saja dalam hal ini saya merangkum beberapa cara menumbuhkan semangat belajar berdasarkan artikel-artikel yang saya baca. Nah, untuk yang pertama, pilihlah waktu belajar yang tepat. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa setiap individu adalah individu yang unik dengan setiap karakteristiknya masing-masing dan tentunya memiliki waktu belajar yang berbeda-beda pula. Ada yang menyukai belajar di waktu pagi hari, siang hari, sore hari, ataupun di malam hari.
Nah, oleh karena itu, sebelum belajar harus menentukan terlebih dahulu waktu belajar yang tepat. Selanjutnya, fokus pada suatu tujuan. Sebelum melakukan aktivitas belajar, tentu harus menentukan terlebih dahulu alasan atau tujuan mengapa kita melakukan aktivitas belajar. Misalnya, pada hari ini saya belajar A untuk menyelesaikan tugas matematika di untuk menyelesaikan tugas yang harus dikumpulkan di minggu depan. Nah, hal itu merupakan salah satu contoh tujuan dari aktivitas belajar, sehingga nantinya belajar yang kita laksanakan tentunya akan lebih terarah. Selanjutnya, bangun suasana belajar yang menyenangkan. Nah, tentunya hal ini merupakan hal yang sangat mutlak ya dalam aktivitas belajar, karena ketika kita sedang berada dalam suasana yang menyenangkan, tentu diri kita pastinya juga akan terpacu dan terdorong untuk melakukan aktivitas belajar karena adanya situasi yang menyenangkan. Selanjutnya, mencatat pokok-pokok materi yang dipelajari. Nah, untuk poin ini sepertinya sudah banyak dilakukan oleh beberapa siswa ya. Mungkin ada juga salah satu atau bahkan semuanya di antara adik-adik sekalian ini yang mencatat pokok-pokok materi yang sedang dipelajari. Nah, dalam hal ini untuk mencatat pokok-pokok materi agar lebih bervariasi dan tidak membosankan, adik-adik sekalian bisa menggunakan variasi untuk mencatatnya, misalnya menggunakan mind map, menggunakan spidol berwarna, dan lain sebagainya yang sekiranya dapat memicu semangat adik-adik sekalian untuk melakukan aktivitas belajar. Nah, selanjutnya memahami materi tidak hanya menghafal. Banyak di antara, kita, baik itu di antara adik-adik sekalian maupun juga, mmm, di antara teman-teman sekalian yang hanya menghafal materi namun tidak memahaminya. Padahal hal tersebut, merupakan hal yang fatal. Memang terdapat beberapa orang yang mampu belajar dengan menghafal dan ingatan itu akan terus teringat di dalam pikirannya. Namun ada pula yang menghafal kemudian ketika blank tiba-tiba lupa mengenai apa yang sudah dihafalkan. Oleh karena itu, sangatlah penting kita belajar melalui proses memahami, bukan menghafal. Karena orang yang memahami dengan mengetahui kata kunci sudah pasti sudah pasti menghafal kayak makna atau arti dari hal-hal yang dipelajari. Sedangkan orang yang menghafal belum tentu ia memahami apa yang ia hafal. Dan yang terakhir, buatlah tabel target dan reward. Nah, sebenarnya ini merupakan hal yang fleksibel dan tidak diwajibkan untuk menumbuhkan semangat belajar saudara adik-adik sekalian. Namun mungkin dengan cara ini adik-adik sekalian semangatnya untuk melakukan aktivitas belajar bisa terpacu nih. Nah, ini juga bisa adik-adik lakukan. Misalnya target hari ini mengerjakan tugas matematika dalam 1 jam, mengerjakan tugas sosiologi dalam 1 jam. Nah, setelah menyelesaikan, adik-adik sekalian memberikan hadiah atau reward kepada diri adik-adik masing-masing, misalnya dengan membeli snack yang disukai atau jalan-jalan keliling kota sebentar. Nah, itu merupakan reward. Jadi nantinya dengan adanya target dan reward ini juga bisa me-refresh pikiran adik-adik agar lebih segar kembali. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan kepada adik-adik sekalian pada kesempatan hari ini. Apabila ada hal-hal yang masih belum adik-adik pahami, bisa adik-adik tanyakan kepada saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.